Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, tak kurang suatu apa ya nak ya. Oke. Apabila ada yang sedang sakit, baik kita atau keluarga kita, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Minu Karmini MBD. Ibu mengajar IPS, ya. Dan Ibu wali kelas 7E. Ibu ucapkan selamat buat kalian semua, anak-anak Ibu kelas 7 angkatan 2021. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 39 Kota Bekasi sebagai siswa dan alhamdulillah kalian sudah lolos mengikuti PPDB online Kota Bekasi. Sampai saat ini kalian sudah masuk dalam masa perkenalan sekolah ya, MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 39 Kota Bekasi. Baik, ini materi yang pertama, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Ke depan kita akan membahas apa itu arti wawasan Wiyata Mandala, kemudian makna lingkungan sekolah yang harus kita pahami, siapa saja yang terlibat sebagai lingkungan sekolah kita, dan yang terakhir apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita demi tercapainya kegiatan belajar mengajar sesuai seperti yang diharapkan. Baik, langsung saja ke materi kita. Ya, silahkan dicermati dulu. Ini dua gambar yang diambil dari halaman sekolah. Kegiatan yang pertama ini kegiatan pramuka. Seperti ini pramuka wajib ya, yang dilaksanakan sebelum pandemi itu setiap hari Sabtu. Yang satunya ini upacara penurunan bendera yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore. Ya. Ini merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi. Nah, sekarang karena sedang pandemi, kalian juga sudah mengalami kemarin waktu kelas 6 SD, kita belajarnya dengan cara daring atau online ya. Jadi untuk kegiatan seperti ini sepertinya untuk saat ini akan sulit untuk kita laksanakan. Semoga ke depan bisa ada new normal di mana kita semua sudah tervaksin dan kita sudah boleh untuk melakukan kegiatan semacam ini ya. Oke. Nah, pengertian wawasan Wiyata Mandala akan kita potong-potong menjadi berkata untuk memaknai kalimat tersebut. Ya, wawasan itu sama dengan pandangan. Cara pandang kita, sikap kita terhadap suatu masalah atau suatu hakikat atau suatu pengertian. Ya, Wiyata itu namanya pendidikan. Mandala itu lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap pendidikan dan tempat atau lingkungannya tersebut. Jadi lingkungan sekolah dan sekolahnya tersebut sendiri ya nak ya. Next. Nah, unsur-unsur Wiyata Mandala ada sekolah, dalam artian ini gedung sekolah dan lingkungannya, kepala sekolah sebagai pemegang wewenang dan tanggung jawab dalam sekolah tersebut, guru dan orang tua siswa yang harus saling bekerja sama, bergandengan erat, berhubungan dengan serasi, harmonis, untuk mengemban tugas pendidikan, mengembangkan kalian sebagai generasi muda menjadi manusia yang seutuhnya. Memanusiakan manusia muda. Kalian manusia muda untuk menjadi manusia yang dewasa, yang utuh, yang sempurna ya. Kesana targetnya pendidikan ya. Kemudian warga sekolah, siapa saja? Ya semua warga sekolah.
siswa, orang tua, guru, staf tata usaha yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar yang mendukung antar warga. Jadi harus harmonis dengan lingkungan sekitar. Nah, sekolah dan fungsinya, apa itu fungsi sekolah? Intinya, ya, sekolah itu merupakan lembaga formal, lembaga pendidikan formal. Ada formal, ada non formal. Bimbingan belajar itu lembaga pendidikan, tapi non formal. Tapi kalau sekolah itu formal atau resmi, ya. Tempat berlangsungnya PBM, pendidikan belajar mengajar yang mengembangkan. Targetnya mengembangkan. Ada menjadi berkembang. Apa yang dikembangkan? Yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi kalian menggunakan handphone kalian membuka web sekolah. Ada tutorialnya kemarin ya, daftar ulang caranya gimana. Terus mengembangkan ilmu pengetahuan, nanti akan ada 11 mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Ya. Di dalamnya ada pengetahuan dan ada yang bersifat mencipta. Pelajaran prakarya, pelajaran seni budaya, pelajaran olahraga, ya, yang cenderung bersifat motorik, ya, gerak badan kita, gitu kan, sehingga kita bisa menciptakan, mengembangkan kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu berdasarkan nanti kompetensinya kelas 7, 8, 9 beda-beda. Kemudian mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Pandangan hidup kita harus yang baik, yang seperti apa sih? Cara berketuhanan yang baik yang seperti apa sih? Kepribadian yang baik seperti apa? Nah, ini nanti akan kita kembangkan. Bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, berbusana yang baik, ya. Kemudian hubungan antara manusia dan lingkungannya atau manusia dengan Tuhannya, atau Allah, ya. Gitu ya. Jadi nanti akan dikembangkan ke arah sana. Ini terutama pelajaran budi pekerti dan agama, ya Nak ya. Lanjut. Nah, di sini fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Maka harus memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, panjang banget. Kita potong-potong ya Nak ya, kita pahami ya. Masyarakat yang belajar, siapa? Kalian sebagai siswa. Ada tata tertib, buat siapa? Buat semuanya. Guru juga ada kode etik. Kalian punya tata tertib. Hari Senin bajunya putih biru. Hari Selasa bajunya batik. Hari Rabu misalnya pramuka. Dan seterusnya, sudah ditetapkan. Jadi nanti kalau disuruh upload foto atau kirim foto selama ujian atau dalam perkenalan dengan baju apa, ikutin harus sesuai dengan tata tertib. Kecuali di awal ini kalian pasti masih menggunakan pakaian putih merah ya, seragam SD. Oke, untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tadi apa? Antara lain adalah memanusiakan manusia muda. Kalian masih muda, menjadi nanti lebih paham, lebih baik, lebih bermakna, lebih santun, lebih berkarakter, lebih soleh untuk anak yang laki-laki, lebih solehah untuk anak yang perempuan. Itu target pendidikan, ya. Dalam suasana yang dinamis, selalu bergerak. Kemarin ketemu langsung sekolah, sekarang karena pandemi harus PJJ, harus daring. Ya itu dinamikanya seperti itu, dinamis ya. Lanjut. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah, untuk menata, ini ada beberapa tindakan atau langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi konsolidasi dengan warga sekolah. Kalian ada orientasi, termasuk hari ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Biar kalian masuk ke lingkungan sekolah dengan paham gimana SMP itu apa sih, kurikulum nanti apa, ekstrakurikulernya apa saja. Nah ini makanya minggu ini kalian 3 hari ke depan belajar ini, masa orientasinya. Diberi pemahaman awal sebelum kalian masuk
100%, belajar langsung dikasih materi, enggak. Tapi kita masuk dulu, kamu paham dulu, ya. Oh ini loh SMP, ya. Jadi tahapannya jelas. Kemudian melaksanakan tata tertib, pasti nanti ada materi tata tertib sekolah, atau nanti kalian akan download tata tertib sekolah, kemudian akan ditandatangani, kalian siap menggunakan fakta integritas untuk selalu taat dengan tata tertib sekolah dan selanjutnya. Kemudian melakukan kegiatan koordinasi dengan komite, pasti ya, komite sekolah sebagai partner sekolah, ya. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua, siswa, dan siswa yang bermasalah. Semuanya dulu dikasih orientasi, dikasih penyuluhan. Nah, yang bermasalah ada pendampingan, ada pembinaan, ya. Semoga kalian tidak sampai nanti tahap ini, ya. Kemudian penyuluhan pembinaan kesadaran hukum, ini penting. Anak SMP belum boleh naik motor ke sekolah. Ini tertib hukum. Ya, Nak, ya? Ya, karena kalian belum 17 tahun. Kalian belum bisa punya SIM. Walaupun bisa naik motor, tapi kalian secara hukum belum boleh naik motor. Maka sekolah melarang keras siswanya naik motor ke sekolah sebagai sarana transportasi. Oke. Kemudian pembinaan mengembangkan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan disiplin. Ini akan kita kembangkan semua, ya. Saling menghargai sesama teman, kepribadian berbicara yang santun, disiplin tepat waktu, walaupun kita Zoom, kita nggak tatap muka, tapi joinnya sesuai dengan jadwal, nggak alasan terlambat, Bu, kesiangan, Bu. Ya. Lanjut. Mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis. Ini akan diwadahi dalam kegiatan ada siswa berprestasi, ada lomba literasi, ada lomba menulis. Ini akan banyak hal-hal yang bisa kalian kembangkan selama belajar di SMP Negeri 39. Oke. Yang berikutnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini nanti kita coba tunggu informasi dari kesiswaan, bentuknya seperti apa di masa pandemi ini. Lanjut. Nah, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala bahwa ini ada dua, preventif dan represif. Preventif ini bersifat pencegahan. Mencegah hal-hal yang negatif terjadi. Represif melakukan tindakan akan hal-hal yang negatif apabila terjadi. Ya. Oke, apa itu bedanya? Nah, tindakan preventif itu ya tindakan yang baik-baik saja, mengelola memelihara lingkungan sekolah, bersih, tertib, nyaman, aman, ya. Kalian silaturahminya bagus, walaupun dengan media sosial kalimatnya santun, ya. Tidak saling melecehkan, tidak saling ngejek, ya. Gitu. Tidak mengolok-olok temannya, gitu. Menciptakan suasana yang harmonis, ya. Kemudian membuat jaring-jaring pengawasan, kontrol, razia. Ini kalau sekolah tatap muka, tapi kalau tidak, ya minimal kalian absennya sesuai tepat waktu. Nanti ada link-linknya, ya. Termasuk nanti materi Ibu ini setelah selesai akan Ibu kasih tugas kalian mengerjakan dengan Google Form, latihan. Itu pengenalan teknologi lagi, ya. Tolong nanti dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia juga. Kemudian meminimalis keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Nggak boleh melibatkan orang lain di sekolah kita, ya. Oke, orang luar maksudnya, ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong, pasti ini kalau pembelajaran tatap muka, ya, Nak, ya. Oke, lanjut. Oke, tindakan represif. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada yang kelahi, ya, maka tindakannya adalah mendamaikan. Kemudian membatasi, jangan sampai nanti muncul isu-isu lagi, berkembang lagi, fitnah lagi, dan seterusnya. Ya, kita minimalis. Kemudian kalau perlu ya kita melibatkan pihak keamanan atau ya pihak kepolisian apabila melanggar hukum. Amit-amit jangan sampai, ya, Nak, ya. Nah, kalian baik-baik saja, belajar sebaik-baiknya. Dan yang terakhir,
karena kita punya tata tertib, pasti akan memberikan sanksi yang sesuai yang berlaku. Oke, nanti makanya tata tertib sekolah silahkan dibaca, silahkan dipelajari, dipahami, dan untuk selanjutnya dengan penuh kesadaran kita laksanakan. Itu tindakan preventif kita tadi ya. Oke. Oke, untuk materi wawasan Wiata Mandala, ya, kalian yang pertama harus paham letak sekolahnya di mana. Yang belum tahu kapan-kapan lewat survei SMP 39 di mana sih, ya letaknya itu. Kemudian depannya apa, sampingnya apa, ya. Kalau kalian tatap muka pasti diajak jalan-jalan sama ibu, ya. Ini di sini tempat ibadahnya, di sini ngambil wudhunya dan sebagainya. Nah, karena kita online, ya kalian yang penting tahu lokasinya dulu SMP 39 seperti apa. Selanjutnya nanti tahu budaya 39 seperti apa, dilihat dari tata tertibnya ya nak ya. Nah, ini ada beberapa kata bijak. Yang pertama dari Arthur Wesley, ya. Ini seorang komandan tentara Polandia, ya nak ya. Ya, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ibu berharap kalian termasuk orang yang bijak untuk selalu bisa belajar. Jangan menunggu terpaksa karena mau ujian, ya. Kemudian Nelson Mandela, tokoh internasional juga dari Afrika, pejuang pembela rasisme ya, membela golongan kulit hitam untuk mendapatkan hak yang sama di muka bumi ini, ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Bahkan dengan pendidikan dan kemampuan teknologi kalian, kalian bisa menguasai dunia. Kata kuncinya adalah dengan akhlak yang baik demi kemajuan dunia, bukan menghancurkan dunia, ya. Itu harapan Ibu sebagai seorang pendidik. Dan ini satu lagi tokoh bangsa kita, ya. Ini tokoh motivator ya, Bapak Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan hanya memiliki masa lalu karena tidak berkembang. Sampai di situ saja, stuck, berhenti ya. Sementara orang yang masih terus belajar akan memiliki masa depan. Ibu minta, Ibu berharap kalian menjadi orang yang pilihan yang kedua ini, yang terus belajar dan memiliki masa depan. Jangan galau karena pandemi. Hidup harus tetap berlangsung. Tetap semangat. Kalian bisa maju dengan berbagai keterbatasan ini, belajar di rumah, tapi dengan handphone kalian, dengan gadget kalian, kalian bisa mempelajari dunia. Kalian bisa membuka apa saja dengan catatan dengan akhlak yang baik, maka kalian akan membuka situs-situs yang positif yang mengembangkan diri kalian saja. Itu ya nak ya. Makanya nanti harusnya ada materi pembelajaran cara menggunakan gadget yang bijaksana. Jangan dihabiskan waktu kalian untuk main game online. Gitu ya nak ya. Oke, dari Ibu materi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa maju, bisa berkembang selama menjadi siswa di SMP 39 Kota Bekasi. Kalian semakin cerdas, semakin matang, semakin berkarakter. Untuk anak-anak yang laki-laki semakin soleh, anak perempuan semakin solehah ya nak ya. Itu aja dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.